Mari kita akan datang kepada Tuhan, mendengar suaranya dan berseru kepadanya. Katakan, I surrender all. Lord, I call your name, I hear your voice, searching for me. Lord, I humble myself, I'm on my knees, hearing your praises, Lord. I give my life to you, all my burdens and my fears, I let it down, I let it go. I surrender all. I surrender all to you, my blessed Savior. I Selamat pagi. Kita bersyukur pada hari ini, saudara, kita boleh masuk kepada minggu yang kedua. Nah, saya selalu ingin mendorong saudara, selama masih ada waktu, selama Tuhan memberikan nafas kehidupan kepada engkau dan saya, mari pada tahun ini ada 365 hari, saudara.
kalau hanya 52 hari kita ada waktu untuk hari Minggu. Sebab itu saudara, jangan sampai saudara 52 hari saja kita tidak bisa hadir di dalam rumah Tuhan. Amin, saudara. Ya, mari usahakan selalu ada di rumah Tuhan di setiap minggu. Yaitu dikatakan, kuduskanlah hari Tuhan. Maka engkau akan melihat rotimu, makananmu akan diberkati, air minumanmu Tuhan, air minumanmu juga akan diberkati. Ya, nah saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita akan bangkit berdiri. Sekali lagi kita akan menghormati firman Tuhan di dalam Ulangan 31 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya. Saya beri judul adalah He Walks Before You. Allah berjalan di depanmu. Ya. Kita baca Ulangan 31 ayat 6 sampai dengan 8. Amin, saudara. Yuk kita akan baca sama-sama. 1, 2 ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan orang Israel, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Haleluya. Silakan saudara menikmati firman Allah. Istirahat di hadirat Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, ayat ini begitu kuat bagi kita, bagi saya terutama saudara, dalam hari-hari pertama ketika kita menjejakkan langkah kaki kita di tahun 2021. Ayat itu luar biasa mengatakan bahwa Allah sendirilah yang berjalan di depanmu, saudara. Allah sendirilah yang berjalan di depan masa depanmu. Allah sendiri yang berjalan di depan Gereja Kados 2021. Allah sendiri yang berjalan di tengah masalahmu, di tengah penyakitmu di tahun 2021. Allah sendiri yang berjalan di depan anak-anakmu ke depan. Amin, saudara. Ini luar biasa, saudara. Kenapa, saudara? Ayat yang ke-7 dikatakan bahwa ketika Musa akan memberikan tongkat estafet kepada Yosua, saudara, dan dia mempersiapkan, menyatakan di depan bangsa Israel bahwa Yosua, engkau yang akan membawa bangsa ini menyeberang dan masuk ke negeri perjanjian. Tugas saya sudah selesai. Tetapi engkau harus mengingat bahwa engkau harus menguatkan hatimu dan meneguhkan hatimu untuk engkau bisa masuk ke negeri yang dijanjikan. Saudara, 2021 akan membawa engkau kemenangan ketika engkau dengar firman ini, yaitu apa? Engkau menguatkan hatimu, engkau meneguhkan hatimu untuk berjalan, untuk melihat kepemimpinan Tuhan dalam hidupmu. 2021 tidak lagi seharusnya kita menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, anak-anak Tuhan yang selalu asik jatuh terus-menerus, saudara. Asik, apa kita mengatakan, aku begitu lemah, Tuhan berjalan di depanmu. Engkau harus menguatkan, kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita. Supaya apa dikatakan? Supaya engkau bisa masuk. Dan engkau sendiri yang juga harus apa? Membawa bangsa ini. Engkau harus membawa suamimu, engkau harus membawa istrimu, anak-anakmu, keluargamu, yang guru-guru sekolah minggu
di awal tahun 2021 minggu kedua ini adalah kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita. Dan kita harus mengizinkan kepemimpinan dalam hidup kita adalah dipimpin oleh Tuhan. Tidak lagi masanya umat Tuhan untuk dipimpin oleh kedagingan, tetapi masanya di 2021 hidupmu, keluargamu, pelayanan, bisnismu, rencana masa depan harus dipimpin, diatur oleh Tuhan. Tuhan yang harus pegang tangan kita, jangan kita yang pegang tangan Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Ya. Dan oleh sebab itu, maka kita akan melihat kenapa ayat ini begitu kuat mengatakan bahwa aku sendiri yang berjalan di depanmu. Kenapa itu dikatakan? Jauh sebelum ketika Yosua akan membawa bangsa ini masuk ke negeri itu. Dan dikatakan harus Allah sendiri yang ada di depan supaya engkau bisa menduduki negeri itu. 2021, pesan Tuhan, ingat khotbah-khotbah yang sebelumnya. Kalau saudara mungkin minggu lalu atau sebelumnya tidak hadir, saudara bisa buka YouTube kita, Kados. Saudara dengar firman Tuhan supaya saudara jangan kehilangan pesan-pesan Tuhan. Ya, yaitu apa saudaraku? Kita di 2021 harus kuat, harus teguh, saudara. Tantangan apapun akan bisa dilalui ketika Yesus ada di depanmu. Semalam ada pesawat yang jatuh, 60 orang langsung hilang, saudara. Bukan jauh-jauh, baru itu. Itu makanya saudara, kenapa Tuhan pimpin kita di 2021 sebelum memulai pelayanan doa puasa. Terserah saudara mau ikut atau tidak ikut. Kalau engkau ingin berkemenangan, masuk di dalam doa puasa. Dengar suara Tuhan. Tidak lagi masanya kita untuk sibuk, kita dijatuhkan oleh perkataan orang, oleh kelakuan orang. Tidak lagi masanya untuk kita Senin Kamis ikut Tuhan. Tidak masanya, saudara. Keselamatan itu sudah lebih dekat dari pertama kita percaya kepada Tuhan. Siapa yang akan sangka ada satu keluarga, kemarin saya lihat, dia kebetulan margaria, suaminya ada di Kalimantan, di Pontianak. Istri dan anak-anaknya ingin nyusul dia, berarti dia baru dapat pekerjaan. Tahu-tahu selesai sudah. Siapa yang tahu, saudara? Makanya di kitab Yakobus dikatakan, kalau engkau mengatakan, nanti aku akan pergi ke kota Anu, dan aku akan berdagang mendapat untung berapa bulan. Tuhan bilang, hei, engkau nggak tahu hidupmu bagaikan uap? Sebentar ada, kemudian tidak. Hidup ini bagaikan rumput. Kalau kita tahu hidup kita sebagai uap, mari kita berdamai satu dengan yang lain. Mari jaga hati kita, saudara. Amin, saudara. Mari fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalahmu. Tidak masanya lagi kita membenarkan diri, menganggap kita lebih hebat dari yang lain. No, saudara. Gak ada itu. Karena semua nanti akan sama-sama jadi cacing. Yesaya 41 ayat 14 di situ. Hai engkau cacing Yakub, ulat-ulatnya Israel. Selama kita masih hidup, jangan lupa saudara, pergunakan talenta dan karuniamu, hartamu, rumahmu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan terlambat engkau menabur dalam ladang pekerjaan Tuhan. Ada masanya ketika engkau sudah tertutup pintu. Kapan itu tidak ada seorang pun yang tahu. Amin, saudara. Ketika kita pada saat ini mengalami mungkin masalah, ada penyakit yang Tuhan izinkan, seperti Rasul Paulus. Dia rasul yang luar biasa, saudara. Mengalami aniaya juga selama pelayanannya. Dia membuka sidang sampai ke Asia, sampai kemana-mana. Tapi di dalam tubuhnya itu ada penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Dan Tuhan tidak mau sembuhkan. Tapi Tuhan katakan justru di dalam kelemahannya, dikatakan nyata kuasaku. Sebab itu jangan fokus. Rasul Paulus menang walaupun dia tidak ada penyakit dalam tubuhnya. Dalam penyakit itu tidak ada dijelaskan di Alkitab, tapi ada yang lain dikatakan itu mungkin penyakitnya di mata, atau mungkin ada penyakit yang lain yang
penyakit kronis dibilang dari segi kesehatan. Tetapi dia tidak fokus di situ. Bahkan dia pernah katakan, mungkin engkau merasa jijik dengan aku. Berarti penyakitnya itu mungkin saja membawa bau atau bagaimana. Tapi dia tidak fokus kepada itu, saudara. Sehingga dia bisa menuliskan, aku sudah menyelesaikan pertandingan dengan benar. Wah, saudara, aku telah mencapai garis akhir. Amin, saudara. Setiap kita punya masa lalu, setiap kita punya pergumulan, setiap kita punya tantangan, saudara. Tetapi pada hari ini dengar firman Tuhan, biarkan Allah berjalan di depanmu. Amin, saudara. Kenapa Allah harus berjalan di depan kita? Yang pertama adalah Ibrani 11 ayat 29. Firman itu berkata apa, saudara? Ibrani 11 ayat 29. Karena iman, maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Nah, saudara, kenapa Allah harus berjalan di depan kita, di depanmu, di depan saya? Adalah di dalam Ibrani 11 ayat 29 ini, saudara lihat itu gambarnya, yaitu ketika Tuhan di depanmu, Ialah yang akan berperang buatmu. Ia yang akan membela engkau. Ia yang akan menyelamatkan engkau dalam satu situasi yang kemustahilan. Kitab di sini dikatakan, saudara lihat, waktu itu mereka keluar dari Mesir selama 430 tahun ada di Mesir, tapi waktunya Tuhan membawa mereka keluar. Tetapi mereka akhirnya di depan, kiri kanan ada gunung, di depan itu ada laut merah, saudara. Ketika mereka menempatkan Kristus di depan, jadi selalu mereka, saudara, ketika dalam perjalanan mereka selalu tabut Allah itu di depan selalu. Imam-imam itu selalu di depan. Saudara akan lihat itu perjalanan bangsa Israel. Dan Tuhan menolong dalam kemustahilan. Tuhan membelah laut merah. Dan itu adalah bukan dongeng. Karena itu bisa dibuktikan dalam sejarah. Dan ketika ada orang Mesir juga ingin mencoba untuk berjalan, laut itu menjadi kering. Ketika dia coba berjalan di situ, dikatakan ayat di situ, orang Mesir itu tidak bisa. Mereka tenggelam. Kenapa mereka tenggelam? Karena yang di depan mereka adalah tentara-tentara berkuda, bukan Tuhan. Mereka tidak dalam Tuhan. Amin, saudara. Kalau engkau berjalan seperti orang Mesir dengan kekuatanmu, dengan kereta-keretamu, saudara, engkau akan tenggelam di 2021. Tetapi ketika kita mengizinkan Tuhan di depanmu, maka Dia akan membuka jalan, menyelamatkan kita dalam situasi kemustahilan. Pulau Jawa sampai dengan Bali, sekarang puncak-puncaknya sampai akhir Januari, tingkat COVID, saudara. Rumah-rumah sakit penuh, banyak yang hanya di emperan dirawat. Tetangga kami juga ada yang meninggal, saudara. 3 rumah dari kami. Saudara, kita baca Keluaran 14 ayat 25, apa dikatakan lagi di sana? Mari kita baca Keluaran 14 ayat 25, di situ dikatakan, saya kutip, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Jadi orang Mesir berkata, mereka tahu bahwa orang Israel tidak bisa dikalahkan karena Tuhanlah yang berperang bagi mereka. Saudara, Ulangan 1 ayat 30 berkata apa? Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Amin, saudara. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu. Sama seperti ada di Mesir, demikian juga bagi kita saat ini. Apa peperangan rohanimu? Apa tantanganmu, saudara? Izinkan Tuhan ada di depanmu. Amin, saudara. Dia yang akan menolong engkau melalui apapun yang engkau alami. Penyakitmu,
pergumulanmu, situasi apapun, saudara. Yang kedua, mengapa Allah harus ada di depan kita? Kita lihat dalam Yesaya 52 ayat 12. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Kita baca Keluaran 14 ayat 19 supaya kita lebih tahu. 1, 2 ya. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Sebentar, ini mungkin lompat ya. Ya, kita tunggu ya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujihu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory. Saudara bisa dari handphone saudara buka lampunya seperti malam kudus. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujihu. Haleluya. Ya, nah saudara yang terkasih dalam nama Yesus, jangan kita menjadi tidak fokus ya. Saudara lihat pada hari ini apapun yang kita alami ketika kita mengizinkan Allah ada di depanmu, maka kita lihat saudara, Dia berperang terhadap kita. Amin saudara. Amin. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menolong dalam kemustahilan. Mulai saat ini di tahun 2021, jangan katakan tidak mungkin. Mana mungkin? Karena apa? Firman Tuhan katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kemudian ada lagi apa saudara? Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Ini dua ayat ini ditulis saudara. Bagi Tuhan gak ada mustahil. Kalau engkau dalam Tuhan, kalau engkau mengizinkan Tuhan di depanmu, tidak ada yang mustahil. Logika mana yang mengatakan Tuhan mereka hanya tabut Allah berjalan, Musa hanya mengangkat tongkat, laut besar itu bisa dibelah dua menjadi tanah yang kering? Dari mana saudara? Amin saudara. Sebab itu 2021, mari berjalan saudara. Jangan mengandalkan kekuatanmu, ya. Jangan melihat kasat mata apa yang terjadi, tapi lihatlah Tuhan. Ketika Tuhan ada di depanmu, maka saudara dikatakan kita tidak takut. Maka ayat itu dikatakan jangan takut, jangan gemetar. Kalau gemetar artinya apa saudara? Ragu-ragu kan? Saudara gemetar gini, gemetar. Berarti sudah mulai apa saudara? Ragu. Kalau engkau meragukan firman Tuhan, meragukan pemeliharaan Tuhan, Yakobus dikatakan tidak mungkin mendapat jawaban doa. Betul gak saudara? Orang yang bimbang hatinya dikatakan seperti gelombang laut, tidak mungkin akan mendapat jawaban. Ya saudara. Nah Keluaran 14 ayat 20, ya tadi 19 sudah kita baca. Saudara yang masih bisa baca, silakan baca. Kalau enggak, saudara boleh hidupkan handphone saudara, ya, pakai flash, gitu ya. Ayat 20 berkata demikian. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman. Nah yang kedua saudara, kenapa Tuhan harus ada di depan kita, berjalan di depan kita? Berbicara apa? Yaitu saudara, Ia akan menjadi penutup barisanmu.
Artinya perlindungan Tuhan ganda dan sempurna. Ketika bangsa Israel itu mengizinkan Tuhan ada di depannya, pada saat mereka harus menyeberang itu langsung proteksi, double proteksi terjadi. Tuhan ada di depan, kemudian dikatakan Tuhan menjadi penutup barisannya. Sehingga dikatakan mereka tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain. Kalau kita mengizinkan Tuhan ada di depan kita, saudara, belakang kita pun ditutup oleh Tuhan. Amin, saudara. Amen. Itu berbicara apa, saudara? Perlindungan yang ganda, sempurna. Makanya ada ayat firman Tuhan dikatakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, di depan ada Tuhan, di belakang ada Tuhan, sekeliling kita ada Tuhan. Ketika kita izinkan Allah di depan kita, wah, itu luar biasa. Proteksi yang luar biasa bagi keluargamu, saudara. Ketika kita mengizinkan Tuhan memimpin hidup kita, mungkin anak kita tidak selalu bersama dengan kita, tapi Tuhan pelihara mereka, Tuhan menjaga mereka, Tuhan proteksi mereka. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, kita lanjut yang ketiga, saudara. Kenapa Tuhan ada di depan kita? Adalah kita baca dalam Ibrani 11 ayat 30. Ibrani 11 ayat 30. Kalau saudara punya handphone bisa baca, kita baca sama-sama. Yuk, 1, 2 ya. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ketika mereka sudah menjejakkan kaki di tanah Kanaan, mereka harus menjumpai ada satu tembok Yeriko di tempat itu yang begitu tebal, yang begitu besar, yang begitu luar biasa, arsiteknya luar biasa. Tetapi Tuhan hanya menyuruh Yosua untuk setiap hari 1 kali saja mengelilingi kota itu, tembok itu. Ibrani 11 ayat 30. Baru nanti hari yang ke-7 sebanyak 7 kali. Mereka tidak lakukan apa-apa, saudara. Tetapi setiap hari mereka bangun pagi-pagi. Kemudian bait Allah, tabut itu, saudara. Tabut itu. Kemudian para imam berjalan di depan, mengelilingi tembok itu. Dan dikatakan Tuhan di depan, maka meruntuhkan segala benteng-benteng tembok-tembok. Amin. Haleluya. Apa maksudnya, saudara? Apa yang menjadi tembok-tembok pemisah di antara kita? Mungkin ada tembok hubungan yang terputus suami dengan istri, orang tua anak, ipar-ipar, kakak adik, sesama tetangga atau siapapun, saudara. Hanya dengan menempatkan, hanya dengan menempatkan Kristus ada di depan kita, saudaraku, itu yang bisa memulihkan keadaan kita, saudara. Nanti saudara akan baca di dalam Yesaya 41, saudara catat aja, Yesaya 41, mulai dari ayat 10 sampai dengan 14, terutama ayat 11 sampai 14 dikatakan, saudara. Bahkan nanti ketika engkau meletakkan Tuhan di depanmu, engkau ingin mencari orang yang memfitnah engkau, yang berlawan dengan engkau, tidak ada lagi. Ada ayat dikatakan, saudara, apa? Kalau orang itu berkenan kepada Tuhan, musuh orang itu pun diperdamaikannya dengan dia. Kalau kita mungkin merasa kesulitan dalam membangun hubungan, saudara, tidak usah buat banyak-banyak, tidak usah cari pembelaan. Kita cukup datang kepada Tuhan dan berseru, Tuhan, engkau ada di depanku. Seperti Yakub sebelum bertemu dengan Esau. Dia begitu takut jumpa dengan Esau, karena dia sudah dengar, nanti kalau bapakku mati, ku bunuh adikku itu. Benar kan, saudara, ya? Tapi Yakub ketika dia takut, dia ada di sungai Yabok, dia bergumul mengizinkan Tuhan di baris ke depan. Dan apa yang terjadi, inilah yang dimaksud tembok-tembok Yeriko itu diruntuhkan, saudara. Tuhan menjamah hati si Esau, sehingga bukan pedang yang dibawanya, malah mereka pertemuan itu apa? Mereka nangis-nangisan, saudara, berpelukan, teletabis.
kapan itu? Bukan karena kuat gagahmu, bukan karena kuat gagah Yakub, bukan karena kepintaran Yakub, bukan. Tapi karena dia membawa masalahnya itu, dan Tuhanlah yang meruntuhkan tembok-tembok pemisah itu. Ada tembok-tembok kebencian, ada tembok-tembok pembenaran diri, ada tembok-tembok keangkuhan, ada tembok-tembok yang dibangun untuk menentang pengenalan akan Allah. Firman Tuhan di dalam Korintus juga dikatakan, runtuhkanlah, rubuhkanlah itu di dalam kuasa nama Yesus. Nah, saudara, yang berikut adalah kita lihat apa artinya kalau begitu kita sudah tahu bahwa kenapa Tuhan katakan aku sendiri yang akan berjalan di depanmu. Berarti maksudnya bagaimana? Apa artinya Allah sendiri berjalan di depanmu? Yang pertama adalah, saudara, ya, Wahyu 3 ayat 7 berkata begini. Wahyu 3 ayat 7. Ya. Wahyu 3 ayat 7. Siapa yang bisa baca? Kita baca sama-sama. Saya tunggu saudara. Ya, Wahyu 3 ayat 7. Oke, udah dapat? Ya, saya baca bagi saudara juga boleh. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Apa maksudnya Allah sendiri berjalan di depanmu? Apa artinya? Ini sedang berbicara apa? He is the way maker. Haleluya. Dia yang membuka jalan, saudara. Allah sendiri yang akan membuka segala kasih karunia-Nya dalam kehidupanmu dan menutup segala hal yang tidak berkenan kepadanya. Luar biasa. Dalam kitab Ester dikatakan, walaupun banyak perempuan-perempuan di situ, tapi yang terpilih adalah Ester. Amin, saudara. Ya, itu. Nah, apa artinya itu, saudara? Ya. He is the way maker. Dia yang membuka jalan. Dia yang melakukan segala janji-janjinya yang digenapinya di firman Tuhan. Jangan katakan ini terlalu sulit. Ketika engkau mengizinkan Tuhan di depan, Tuhan pasti tidak akan pernah membiarkan kita mati kelaparan. Amin, saudara. Ya. Pasti Tuhan akan buka jalan dalam segala apapun. Ya. Yang kedua adalah, apa artinya Allah berjalan di depan kita? Yosua 1 ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Apa maksudnya? Apa artinya, saudara? Allah berjalan sendiri di depanmu, di depanku, yaitu He break through for you. Dialah yang melakukan terobosan dalam setiap langkah kehidupanmu. 2021, apa yang menjadi resolusi dalam hidupmu untuk engkau maju lebih lagi dari tahun 2021? Itu hanya bisa engkau temui, itu hanya bisa akan engkau dapati ketika engkau mengizinkan Allah sendiri yang berjalan di depanmu. Katakan amin. Ya, saudara. Sebab itu, saudara, jangan engkau yang berjalan di depan Tuhan. Ya, maka ayat itu berkata, setiap tempat yang kamu injak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu. Hanya kepada siapa? Kepada orang yang mengizinkan. Siapa? Allah sendiri yang berjalan di depanmu. Hanya ayat itu dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Memang mati ya Pak tangga kiri? Mati semua. Berarti tetangga kiri kanan juga mati. Hidup lampu atau enggak, Sam? Mati lampu. Oh ya udahlah, kalau udah mati lampu, kita hidup lampu aja dari handphone. Ayo. Hidup di mana mau hidup? Apanya dimati? Ya.
Oke, yuk kita masuk aja. Kalau sudah dihidupkan, tetap aja. Berarti bukan lompat, berarti memang mati. Ya. Ya, iblis gak senang ketika kita sedang membahas satu topik yang mengizinkan Tuhan ada di depan. Amin, saudara. Ya. Situasi apapun saudara yang akan kita alami di 2021, biarkan Tuhan di depan. Amin, saudara. Apa itu maksudnya? Yang berikut, saudara, apa artinya bahwa Allah berjalan di depan kita, yaitu di dalam Yosua 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu maksudnya apa, saudara? Artinya Allah sendiri yang akan membela engkau, akan melindungi engkau, akan berperang buat kita. Dan dialah gembala kita. He is my shepherd. Dia berjalan, seorang gembala, saudara, gembala domba. Saudara tidak bisa lihat fotonya. Kalau seorang gembala, saudara, mengalingi domba, dombanya itu di belakang dia di depan. Sehingga kalau ada jurang, dia akan kasih tahu, jangan lewat dari situ, betul nggak? Iya. Kalau Tuhan kita izinkan berjalan di depan kita, artinya Tuhan menjadi gembala kita. Kita menjadi domba-domba yang taat, maka tidak mungkin Tuhan membiarkan kita jatuh tergeletak, masuk lubang, masuk jurang, digigit serigala. Amin, saudara. Tetapi ketika engkau keluar dari kawanan domba, disitulah dikatakan serigala itu akan menggigit kaki domba-domba yang tidak ada dalam kawanan. Ngerti, saudara, ya? Makanya di 2021 jangan lepas dari kawanan domba, saudara. Jangan setengah-setengah hidup di dalam penggembalaan, itu maksudnya. Jangan setengah-setengah. Tuhan, hari ini Tuhan pimpin, besok aku yang pimpin. Itu namanya kita menjadi orang Kristen yang pelintat-pelintut. Orang yang demikian, saudara, tidak akan pernah maju dalam hidupnya. Saudara, jadi saudara, tahun 2021 jangan menjadi jemaat Tuhan yang bermental apa, saudara? Tempe, tahu, goyang-goyang. Jangan lagi menjadi goyang-goyang imanmu. Kadang ke gereja, kadang enggak. Kalau dengar sesuatu langsung mudi. Jangan, saudara. Tapi dikatakan firman Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Biarkan Tuhan ada di depan kita. Itulah artinya dia ada di depan kita. Nah, saudaraku yang terkasih, Yesaya 41 ayat 10 juga berkata demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananmu, kuku yang membawa kemenangan. Nah, saudaraku, jadi ketika tangan Tuhan yang memegang kita, memegang keluarga kita, memegang ekonomi kita, memegang hati suami kita, istri kita, anak-anak kita, penyakitmu, pelayanan ini, dalam berbangsa dan bernegara, Tuhan memberikan kita kemenangan. Amin, saudara. Ya. Nah, kita masuk kepada yang terakhir. Kapan kita bersikap menempatkan Allah berjalan di depan kita? Ini saya sedang mengajarkan bagaimana kita akan praktek dengar firman Tuhan hari ini. Saudara, jangan lagi di 2021 dengar firman Tuhan masuk sini keluar sini. Tidak masanya, saudara. Lihat kejadian yang kemarin. Siapa yang sangka dia mau bertemu dengan suaminya yang baru dapat kerja, akhirnya satu keluarga selesai. Jangan tunda-tunda untuk bertobat, saudara. Jangan tunda-tunda untuk ikut Tuhan. Jangan tunda-tunda melayani Tuhan. Jangan setengah-setengah ikut Tuhan, saudara. Jangan melayani tapi masih hidup dalam dosa. Di awal tahun saya katakan kepada tim WL, siapa yang keberatan untuk melayani?
Karena saya mengingatkan mereka, tim WL adalah membawa jemaat masuk dalam kekudusan. Bagaimana dia akan bisa membawa jemaat kepada kekudusan kalau tidak dalam hidup kekudusan? Nah, saudaraku juga demikian. Bagaimana engkau sebagai kepala keluarga, sebagai ibu, akan bisa mengajarkan nilai doa kalau tidak pernah doa? Nilai membaca firman Tuhan kalau engkau sendiri tidak baca firman Tuhan? Nilai apalagi saudara, rajin ke gereja kalau kita sendiri tidak rajin, saudara. Itu maksudnya. Ya. Nah, bagaimana sikap kita? Kapan sikap kita bersikap menempatkan Allah berjalan di depan kita? Adalah yang pertama, Keluaran 17 ayat 11 berkata demikian. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Kapan kita menempatkan Tuhan di depan kita? Pada saat di sini dikatakan Musa mengangkat tangannya ke surga. Pada saat engkau mengalami suatu peperangan rohani, pergumulan atau segala sesuatu, yang engkau lakukan adalah mengangkat tangan ke surga. Amin, saudara. Menyembah Dia sebagai Allahmu dan melihat bahwa Allah lebih besar dari persoalan kita. Allah lebih banyak daripada banyak tentara-tentara yang mengelilingi orang Israel. Nabi Elia juga pada waktu itu, ketika orang Aram ingin menyerang Nabi Elia, dan si bujangnya itu melihat, wah banyak sekali tentara-tentara Aram. Tetapi ketika Elia berkata, bukakan matanya, maka dia melihat di gunung-gunung sekeliling itu lebih banyak tentara surga yang menyertai mereka. Jadi saudara, ada kuasa tuh mengangkat tangan ke surga. Amin, saudara. Katakan, ada kuasa mengangkat tangan ke surga. Ada kuasa mengangkat tangan ke surga. Ya. Jadi jangan tangan itu pencet sini. Halo, tulang, tolong dulu aku. Itu tangannya di bawah. Amin, saudara. Ya. Tapi kuasa itu pada waktu angkat tangan ke surga. Dikatakan ketika dia angkat tangan ke surga, peperangan dimenangkan orang Israel. Tapi ketika mulai malam tangannya, mulai kalah mereka. Makanya nanti akhirnya dikatakan tangan Musa ditopang. Makanya saudara juga perlu menopang berdoa buat gembalamu. Engkau juga harus berdoa buat keluargamu. Ya, saudara. Yang kedua kita lihat, kapan itu, saudara? Yosua 6 ayat 12 berkata, di dalam Yosua 6 ayat 12, di situ adalah pada saat Yosua bangun pagi-pagi dan imam mengangkat tabut Tuhan. Jadi itu pada saat apa, saudara? Yang kedua, pada saat kita bangun pagi, kemudian kita mencari hadirat Tuhan, memberi tempat hadirat Tuhan di pagi hari, di awal kehidupan kita. Artinya tidak mengizinkan kita melangkah satu hari pun, keluar dari rumah melakukan apapun sebelum kita cari Tuhan. Amin, saudara. Sebelum ke rumah sakit, cari Tuhan. Sebelum engkau menghadapi orang yang konfrontir dengan engkau, berdoa. Itu maksudnya, saudara. Amin, saudara. Maka Tuhan akan mengubahkan luar biasa. Ya. Nah, yang ketiga adalah kapan itu kita dalam posisi menempatkan Allah di depan kita. 1 Samuel 17 ayat 45 berkata demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin ini, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang. Pada saat kapan kita menempatkan Tuhan di depan kita? Pada saat Daud mendatangi menghadapi Goliat dengan nama Tuhan. Pada saat engkau facing your problem, pada saat engkau menghadapi, memecahkan masalahmu, apapun di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, yang keempat, pada saat kapan?
Yang keempat, 2 Tawari 20 ayat 3 berkata, Yosafat menjadi takut. Jadi mereka mau diserang ini. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ya, supaya berpuasa. Ayat yang keempat dikatakan, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, kapan kita menempatkan Tuhan di barisan depan? Saat engkau takut. Apa yang engkau takut akan menentukan sikapmu. Hari ini kita belajar, pada saat kita takut, maka ambillah keputusan untuk mencari Tuhan. Dikatakan bukan cari Tuhan sendiri, umumkan kepada keluargamu. Ayo nak, ayo suamiku, ayo istriku, kita cari Tuhan, kita berpuasa bersama-sama. Itulah yang menyatakan bahwa Tuhan ada di depan kita. Kita izinkan Tuhan ada di depan kita. Amin, saudara. Ya. Sebab itu, dengar firman Tuhan sebelum-sebelumnya, jangan takut. Katakan kiri kanan. Jangan gemetar. Jangan bimbang. Tapi tempatkan Tuhan di depan dengan apa? Justru ketika engkau takut, cari Tuhan. Ya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, yang terakhir adalah demikian juga. Ya, yang terakhir dalam Daniel 6 ayat 11 berkata gini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Nah, yang kelima adalah apa, saudara? Demi didengar Daniel, pergilah ia berdoa dan memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Artinya apa, saudara? Kadangkala ketika kita banyak pergumulan persoalan, tapi gitu dengar berita yang mengerikan. Ini Daniel dengar berita mengerikan nggak, saudara? Dia nggak punya salah, dia hanya karena ibadah dia. Tapi dia harus masuk dalam gua singa. Sudah dimaklumatkan, padahal raja itu kawannya dia, kedannya dia, saudara. Tapi dikatakan apa? Demi didengarnya. Itu prakteknya, saudara. Apa yang kau dengar yang membuat engkau takut? Apa yang membuat keputusan-keputusanmu menjadi bimbang? Berita-berita apa, saudara? Justru demi mendengar itu, tetap di sini dikatakan seperti yang biasa dia lakukan. Berarti dia tidak kendor ibadah. Dia tidak kendor untuk tetap berdoa. Betul nggak, saudara? Dia tidak gentor baca firman Tuhan. Dia tidak berhenti untuk mencari Tuhan. Itu, saudara, adalah sikap, 5 sikap yang kita harus praktekkan, yang kita menyatakan apa yang kita lakukan pada saat takut, pada saat kita mendengar berita-berita apapun yang sedang terjadi ini, saudara. Apa yang kita lakukan adalah ketika mencari hadirat Tuhan. Kita berdoa, berpuasa, kita mengangkat tangan ke surga, menyembah Tuhan. Itulah yang dinyatakan bahwa kita menempatkan Tuhan di depan. Dan ketika kita mengizinkan Tuhan di depan, saudara lihat, Dia yang akan membuka jalan bagimu. Amin, saudara. Dia yang membuka terobosan bagimu. Dia mengaturkan double proteksi ketika dia Tuhan ada di depan. Saudara lihat, akhirnya awan itu menutup kembali barisan itu. Luar biasa nggak, saudara? Sebab itu, saudaraku, kita ada di minggu kedua dari bulan Januari 2021. Jangan lagi masuk 2021 sama seperti yang lalu. Dengar firman Tuhan minggu yang lalu, saudara yang tidak dengar, lihat di YouTube. Kita harus hidup baru setiap hari. Tapi tidak akan bisa hidup baru kalau yang tulisan yang ketiga, ingat dalam khotbah itu. Kalau kita tidak punya komitmen meninggalkan dosa. Masih ada takut, masih suka bohong, masih suka cabul, masih suka menyembah berhala, masih ada perdukunan, sihir. Nggak mungkin dibaharui, saudara. Sebab itu, saudara dengar yang di tahun 2021. Siapa yang pegang-pegang jimat harus dibakar. Kalau enggak, saudara tidak akan bisa dibaharui. Kerohanian saudara tidak akan bisa. Kalau ada pernah perjanjian dengan perdukunan segala, harus dilepaskan, saudara.
Itu yang akan menghalangi kesembuhanmu. Itu yang menghalangi berkat Tuhan. Mungkin engkau ada kasih di depan tokomu, di depan rumahmu. Dan engkau nggak sadar kenapa sering ada perkelahian, kenapa sering sakit, kenapa segala macam. 2021 jangan main-main hidup main-main dengan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ini setidaknya berbicara pesawat terbang sudah mau take off ini, saudara. Tuhan sudah mau datang. Kalau kita lihat kenapa semakin banyak tingkat kematian dan sebagainya. Sudah 1 tahun berlalu, karena COVID itu Desember kan, sudah tahun berlalu. Tapi masih banyak juga orang yang keras kepala, tidak mau bertobat, saudara. Saudara, jangan kita bertobat setelah kita di ICU, saudara. Jangan terlambat untuk mengampuni, amin, saudara. Jangan terlambat, saudara. Kasih Yesus melingkupi kita. Kasih Yesus akan memampukan kita. Tuhan yang berjalan di depan kita sanggup untuk menolong engkau dan saya. Amin, saudara. Yuk kita bangkit berdiri.